Hadirin wal hadirat, adik-adik remaja, ikhwan dan akhwat yang kami cintai. Malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kisah detik-detik lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keanehan apa saja yang terjadi, keajaiban apa saja yang dihadapi oleh ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keajaiban apa saja yang terjadi baik di langit maupun di bumi dalam rangka menyambut pemimpin alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Detik-detik pada malam ke-12 menjelang lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyeru kepada malaikat Jibril, memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kan minggu lalu Allah memerintahkan malaikat Malik untuk menutup pintu menutup rapat-rapat pintu neraka. Yang neraka itu Allah ciptakan 1000 tahun dipanaskan, 1000 tahun dipanaskan lagi, 1000 tahun dipanaskan lagi dengan api yang berbeda-beda. 1000 tahun dipanaskan neraka itu dengan api yang warna merah, 1000 tahun dipanaskan dengan api yang warna putih, 1000 tahun neraka itu dipanaskan dengan api yang berwarna hitam. Sehingga panasnya sangat luar biasa. Dan diperintahkan kepada malaikat Malik untuk menutup pintu-pintu neraka dalam rangka menyambut hadirnya makhluk teragung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang malam hari ini kita lanjutkan. Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai Jibril, qul, sampaikanlah, katakanlah perintahku kepada Ridwan. Siapa Ridwan? Kan kemarin kalau Malik, malaikat penjaga pintu neraka. Ada satu makhluk yang di neraka enggak kepanasan. Makhluk yang di neraka enggak tersiksa dengan panasnya api neraka. Cuma satu, yaitu malaikat Malik dan juga malaikat Zabaniyah nanti yang menyiksa para penghuni neraka. Nah, itu enggak merasakan kepanasan. Karena mendapatkan dispensasi dari Allah melaksanakan tugas untuk menyiksa para ahli penduduk neraka. Nah, sekarang malam hari ini giliran malaikat Jibril nih disuruh oleh Allah untuk menyampaikan perintahnya kepada malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan penjaga pintu surga, kebalikannya gitu. Kalau Malik penjaga pintu neraka, Ridwan penjaga pintu surga. Makanya rata-rata orang yang namanya Malik itu serem. Yang namanya Malik itu namanya orangnya biasanya serem. Gitu. Kenapa? Karena identik dengan apa? Dengan neraka. Malik. Kayak Mike Tyson tuh. Tahu Mike Tyson? Kan masuk Islam namanya Malik Abdul Aziz. Serem. Tapi orang-orang yang namanya Ridwan tuh biasanya adem. Yang namanya Ridwan biasanya apa? Adem. Dan tampangnya pun enggak serem, enggak sangar gitu, enggak beringas. Kenapa? Karena identik dengan malaikat penjaga pintu surga. Apa perintah Allah kepada malaikat Ridwan melalui malaikat Jibril? Qul li Ridwan, katakanlah ya Jibril kepada Ridwan, penjaga pintu surga. Ngapain? Antaftaha abwabal jannah. Bukalah pintu-pintu surga. Kebalikannya, dalam rangka menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad, pintu neraka disuruh tutup rapat-rapat. Sedangkan kebalikannya, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar demi menyambut datangnya lahirnya makhluk teragung di seluruh alam. Kan kemarin neraka ada 8 tingkatan. Ada neraka jahanam, lazo, sakor, hawiyah, neraka jahim, neraka sa'ir, neraka wain. Itu ada 8. Tinggal pilih mau yang mana.
Tinggal pilih mau neraka jahanam, apa neraka sakor, apa neraka lazo. Pilih mana? Jangan mau. Ya neraka ngapain dipilih? Ya. Lah iya. Jangan dipilih neraka. Bukan pilihan itu. Tapi apa? Justru harus dijauhkan. Jangan dipilih. Ya kalau surga pilihan. Nah, gitu. Nah, surga ada 8 juga sama. Ada surga yang namanya Darul Jalal. Nah, surga ada Darul Jalal. Itu surga Darul Jalal terbuat dari mutiara putih. Di dalam kitab Dafaikul Akhbar, bahan dasar surga Darul Jalal itu tanahnya, ya, lantainya, pijakannya, langit-langitnya terbuat dari mutiara putih. Gitu. Kan kalau kita bumi terbuat dari apa? Tanah. Yang kita pijak bumi ini adalah dasarnya tanah. Tapi kalau surga Darul Jalal ini dasarnya apa? Mutiara putih. Ada lagi yang kedua, yaitu surga namanya Darussalam. Surga Darussalam. Itu terbuat dari yakut merah. Ya, dari batu yakut merah. Ya kalian paling mungkin sering melihat tuh bapak-bapak suka pada pakai cincin ya. Ada yang warnanya merah, itu diantaranya mungkin bahannya batu yakut. Itu dasarnya terbuat dari yakut merah. Ada yang namanya surga ma'wa, Jannatul Ma'wa. Itu terbuat dari bahan dasarnya, lantainya, pijakannya adalah zabarjat, hijau. Zabarjat hijau. Ini bebatuan-bebatuan apa? Surga. Bebatuan surga. Zabarjat hijau. Yang keempat, ada yang namanya surga Jannatul Khuld. Surga Khuld. Itu terbuat dari marjan merah. Batu marjan merah dan kuning. Marjan bukannya hijau Pak Ustadz, itu mas sirop. Sirop apa? Marjan. Sirop marjan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning. Marjan maksudnya batu marjan. Itu surga Khuld, Jannatul Khuld, terbuat dari batu marjan merah dan kuning. Yang kelima, ada yang namanya surga Jannatun Naim. Surga Naim. Itu terbuat dari perak putih. Di Kayu Ringin ada yang namanya Bang Naim enggak? Hah? Ada. Bang Naim. Naim artinya nikmat. Surga kenikmatan. Jannatun Naim. Ini surga, nih. Kenikmatan surga itu kenikmatan yang kita rasakan antara pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga, dengan yang keempat itu berbeda-beda. Makin lama makin enak, makin lama makin nikmat. Contoh, kalian lapar nih, ya lapar, taruhlah puasa lah gitu ya. Puasa kan nggak kena apa-apa, lapar nih, belum kena nasi dari pagi, dari subuh malah, belum kena air, gitu. Perut lapar, buka langsung makan nasi. Ya, lauk kesukaan kita apa? Mie ayam, makan mie ayam dah gitu. Atau ada yang demen makan jengkol semur. Ada yang jengkol semur, ada yang demen nasi uduk, macam-macam dah. Ada yang seneng apa? Ayam goreng, apa? Es teh, gitu. Nah, rasa lapar, rasa haus, dahaga yang kita rasakan di kehidupan dunia itu lagi lapar-laparnya nih, makan, enak nih, ya makan dengan yang sesuai dengan kita yang paling seneng gitu ya. Contoh tadi makan semur jengkol, wah lahap banget, blok gitu ya.
Ah, kemudian ada rasa ingin nambah. Ah, masih kurang nih ah. Pengen apa? Nambah. Nambah lagi nyendok sepiring. Masih enak gak? Hah? Masih. Cuma rada berkurang nikmatnya. Enakan yang pertama, nikmatan yang pertama. Aduh, masih lapar nih, nambah lagi ah, nyendok lagi. Berapa kali nambah? Tiga kali nambah. Kira-kira nambah yang ketiga masih enak gak? Hah? Masih enak gak? Masih benar. Wah, berarti lambungnya 3 nih. Nambah keempat, kelima, keenam, misalkan. Masih enak gak? Mungkek. Lama-lama enak. Artinya begak. Ya. Itu kenikmatan apa? Dunia. Ada batasnya. Tapi kenikmatan surga nggak begitu. Semakin kita makan, semakin kita minum, yang kita nikmati rasanya semakin bertambah. Makan yang pertama lebih nikmat lagi, makan yang kedua. Makan yang kedua nambah, makan yang ketiga lebih nikmat dari makan yang pertama dan yang kedua. Terus saja. Jadi kenikmatan surga itu semakin hari semakin bertambah. Karena surga dipersiapkan untuk memuaskan kebutuhan hawa nafsu kita. Hamba-hamba Allah dalam kehidupan dunia yang keinginan nafsunya ini terbatas, tapi nanti di kehidupan akhirat di surga itu nafsunya enggak terbatas. Terserah, mau apa juga boleh kata Allah. Gitu. Nanti di surga khamr halal gak? Mabuk boleh gak? Boleh minum khamr. Minum khamr boleh kan? Sungai-sungai yang mengalir itu air khamr. Gitu. Boleh, udah di surga udah nggak ada hukum. Nah, boleh minum khamr. Kalau di dunia haram, dilarang. Kalau di surga boleh. Parfum, kalian tahu parfum? Tahu? Sekali semprot itu aromanya satu parfum tergantung rasanya. Ya kalau yang aromanya bau, wanginya itu wangi seperti kenzo batang atau hijau daun atau apalagi minyak wangi parfum. Aks gitu ya, wangi aks, wangi Jessica Parker gitu, Jessica Parker. Jessica Parker gitu, macam-macam dah. Nah, Pak Ustadz bukan tukang minyak wangi sih, nggak tahu. Hah? Kalau Parker, nah. Malaikat subuh gitu ya. Nah itu kalau kita semprotin di dunia wanginya cuma itu satu. Misalkan malaikat subuh nih semprot parfum, udah itu aja wanginya. Tapi di surga enggak. Satu parfum yang kita semprotkan wanginya itu sekali semprot bisa menjadi 70 aroma pewangian. Gitu. Hebat gitu. Ya, nikmat surga. Jadi sekali semprot parfum, satu semprotan itu wow, 70 macam wewangian. Dan perempuan mau belanja apa aja juga boleh. Jadi kan kalau nafsu perempuan itu biasanya demen di belanja. Nanti nafsunya dipuaskan apa? Shopping mulu di surga. Shopping mulu jalan-jalan, belanja. Kalau laki nafsunya itu biasanya dia apa? Di perempuan. Makanya yang disediain apa? Bidadari surga gitu. Laki-laki nih nanti minimal dalam satu surga itu yang menemani 70 bidadari minimal itu gitu. 70 bidadari yang menjadi pelayan. Mau ngapain? Mau tidur? Nah, dikelonin nama bidadari. Mau makan? Disendokin nama bidadari gitu. Mau mandi? Nah, dimandi nama bidadari.
Ya, mau cebok, cebok. Masa bidadari juga nyebokin. Lagi di surga nggak buang air, nggak. Di surga nggak ada buang air, nggak ada toilet. Kalau di surga buang air bau. Surga nggak ada toilet. Lalu kemana tuh Pak Ustadz kita makan? Ya, buang kotorannya, buang ampasnya kemana? Nggak jadi ampas, jadi keringet. Makanan yang kita konsumsi di kehidupan surga, di surga gitu ya, itu tidak menjadi kotoran, tapi menjadi apa? Keringat. Yang keringatnya itu memancarkan aroma wangi, wangi misik, ada yang wangi ja'faron dan lain sebagainya. Jadi nggak ada apa? Nggak ada istilahnya di surga itu buang air besar, nggak ada yang di surga itu buang air kecil, dan nggak ada di surga itu yang namanya rasa iri. Udah nggak ada, udah nggak ada. Nggak ada yang ngiri-ngirian. Enak banget dia mau surganya gitu ya. Dilayan sama 70 bidadari, nggak ada. Kata Nabi dalam hadis, innal jannata, sesungguhnya surga itu uiddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Al jannatu mala ainun ra'at, surga itu sesuatu tempat di akhirat mala ainun ra'at, yang mata belum pernah melihat keindahannya. Kalian pernah dengar negeri paling terindah di Indonesia gitu ya? Tempat kepulauan yang indah di Indonesia itu diantaranya Bali, Lombok gitu. Itu pemandangan luar biasa, indah. Lautannya gitu ya, pegunungannya itu enak dipandang dan nikmat. Tapi keindahan alam tersebut udah dilihat sama manusia belum? Udah. Tapi surga enggak? Surga itu mala ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, dan surga itu belum pernah didengar oleh telinga. Kalian diceritain sama temen, kemarin aku habis jalan-jalan gitu ya, ke puncak, enak loh, udaranya seger gitu ya, pemandangannya apa? Sejuk, indah. Nah, berarti kan keindahan puncak itu sudah terdengar oleh telinga. Tapi surga belum. Wala udhunun sami'at, belum pernah ada surga itu didengar oleh telinga. Wala hatara ala qalbil basar, dan surga itu kenikmatan-kenikmatannya belum pernah terlintas dalam hati manusia sedikit pun. Enggak kebayang. Oh nanti surga begini, enggak. Adapun tadi yang Pak Ustaz sampaikan itu hanya segelintir gambaran dari Nabi dan dari para ulama. Pada hakikatnya, pada intinya surga itu lebih dari tadi yang Pak Ustaz gambarkan gitu. Jadi sesuatu yang begitu benar-benar nikmat. Apapun yang kita inginkan itu enggak ada yang tidak terlaksana. Semua dipenuhi sama Allah. Tapi bagi orang-orang yang di kehidupan dunianya ini hawa nafsunya ditahan, kemaksiatan ditahan, nggak diperturutkan untuk bermaksiat gitu. Nanti upahnya Allah persiapkan surga sepuas-puasnya dah, terserah gitu. Mau melampiaskan nafsunya buat apapun, Allah turuti. Karena faida aroda arodu, apabila Allah berkehendak jadi. Artinya apapun yang kita inginkan dalam kehidupan surga itu nggak perlu diucap, cukup dalam hati gitu. Kendaraannya itu hati. Kalian misalkan pengen apa? Contoh, apa? Mau iPhone gitu ya. iPhone, ya Allah saya pengen iPhone. Itu nggak perlu diucap, terlintas dalam hati, di depan langsung nongol gitu. Pengen iPhone. Itulah kehidupan surga gitu. Ya Allah saya pengen punya mobil gitu ya, motor listrik. Itu langsung di depan mata ada, nggak perlu pakai diucap gitu. Nggak perlu pakai diucap. Nah yang remajanya ini, yang laki-laki pengen apa? Kira-kira nanti kalau surga mobil,
Mobil apa? Lamborghini. Hah? Merek Bidin. Emang ada mobil merek Bidin? Pengen mobil Lamborghini gitu ya, tanpa diucap itu langsung lintasan hati itu pengen, Allah kabulkan gitu. Jadi kenikmatan yang abadi. Nah, apa yang kita mau itu langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, itu yang kelima. Nah, surga naim. Kemudian yang keenam, surga itu ada yang namanya surga Firdaus. Nah, ini umum nih ya. Sering kita dengar. Surga apa? Firdaus. Terbuat dari emas merah. Kalau emas merah, bahan tambang, itu bukannya emas murni, tapi emas campuran perak. Kan kalau kuning, emas kuning itu emas murni. Nah, kalau di dunia emas merah adalah percampuran emas kuning dengan perak. Dioplos, maka hasilnya menjadi emas merah. Itu kalau di dunia. Tapi nanti di surga, di akhirat, emas merahnya ini benar-benar emas merah, murni, nggak ada campuran gitu. Benar-benar murni kayak emas kalian pakai itu, emas 24 karat yang jadi cincin gitu ya. Kalau itu emas 24 karat. Itu murni emas gitu. Kalau emas merah di dunia ini nggak murni emas, tapi dia percampuran antara emas dengan perak. Jadilah warnanya merah, emas merah sebutannya. Tapi kalau di surga betul-betul terbuat dari emas yang berwarna merah gitu. Kan emas ada emas merah, emas putih gitu ya. Ada emas kuning. Ada satu lagi apa? Emas hitam. Mas Udin. Ada orang Jawa itu. Atau lagi emas hitam. Masalah emas yang kulitnya hitam. Emas hitam. Nah, itu Firdaus terbuat dari emas merah. Yang ketujuh, ada yang namanya surga Aden. Jannatu Aden. Jannatu Adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Surga Aden itu tajri, mengalir. Sungainya min tahtihal anhar. Dari bawah, di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada. Itu keadaan surga itu abadi selama-lamanya. Tidak berkesudahan, terus menerus. Makin lama kita tinggal di surga, makin enak, makin nikmat. Kalau di dunia, makin lama kita hidup di dunia, makin tua, makin pusing, makin banyak urusan, makin lemah. Ada batasnya. Kalau di surga enggak, terus abadi selama-lamanya. Dan fisiknya fisik super seiya. Fisiknya super, bukan fisik manusia dunia. Itu rata-rata kalau penghuni surga fisiknya fisik super dan tingginya rata-rata seperti Nabi Adam. Tingginya seperti Nabi Adam. Itu kulitnya kulit penduduk surga. Kalian tahu gak kulit apa? Kuku nih. Kuku kan di dekat kulit ada kuku ya. Ini kuku nih, dalam sini nih. Ya, dekat kulit ada kuku. Warnanya beda gak? Beda ya. Warnanya agak putih sendiri dia. Nih. Kuku kan yang ini kuku. Di dalamnya nih, pinggir dekat kulit. Nah, ada sedikit tuh. Ya. Nah, penduduk surga, kulitnya begitu semua. Kulitnya putih begitu semua tuh, kayak ujung kuku kita. Termasuk bidadarinya pun sama. Bidadara kalau perempuan namanya bidadara yang layanin, bukan bidadari. Namanya bidadara. Kalau laki namanya bidadari. Makanya dalam bahasa Arab bidadari itu disebut
hurul ain. Hurul ain, makhluk yang hermaprodit. Maknanya yang hermaprodit, artinya bisa digunakan sebagai laki-laki, bisa digunakan sebagai perempuan. Hurul ain, bidadari itu hurul ain, hermaprodit. Bisa melayani laki-laki, bisa melayani perempuan. Kalau melayani laki-laki namanya bidadari, kalau melayani perempuan namanya bidadara. Yang terakhir, yang ketujuh ada yang namanya surga. Yang kedelapan ya, yang kedelapan. Darul Qaror. Darul Qaror. Ini sama, terbuat dari emas merah. Terbuat dari emas merah. Kalau neraka yang paling keras siksaannya paling bawah, paling dalam, yaitu neraka jahanam. Kalau surga yang paling nikmat, yang paling enak, yang paling puas untuk ditempati adalah yang tertinggi. Yang tertinggi itu Darul Qaror. Firdaus di nomor ke-6. Nomor 2-nya Aden. Jadi paling tinggi, paling bawah nih, dari bawah Darul Jalal nih, paling rendah. Terus naik sampai tingkat ke-8 itu naik Darul Qaror. Itu surga tertinggi. Itu paling nikmat tuh surga. Wah, nanti dia mah Bang Jun mah surganya tinggi. Ya, gitu. Bukan dalam, kalau dalam neraka. Surganya apa? Tinggi. Jadi, tiga Firdaus sih. Iya, tanggung. Surga Darul Qaror. Jangan tanggung-tanggung doa. Surga tertinggi itu Darul Qaror. Ya. Demikian apa yang kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan banyak manfaat dan menambah hasanah keilmuan kita dan menambah keimanan kita, giroh kita buat lebih banyak lagi berbuat baik dan beramal soleh untuk mempersiapkan bekal kita menjadi para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.